Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadillah wa ala alihi wa mawana. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau istiqamah hingga zaman. Teman-teman sekalian, baik yang di Bukit Lebah maupun yang di rumah, kembali kita antara maghrib dan isya kita akan tadabbur Al-Quran, dan saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, surah Al-Hujurat. Hari ini ayat 12, meneruskan yang sebelumnya. Ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kita akan ke ayat berikutnya, ayat yang 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. 3 ayat ini, dari ayat yang ke-10 tadi, itu tentang persatuan Muslim atau persatuan Islam. Ayat ke-11 dan ke-12 inilah penyebab perpecahan itu sendiri. Tapi saya tidak akan membahas yang 10 dan 11, kita akan ke 12 saja. Dan ini tema besarnya menjaga persaudaraan, menjauhkan prasangka buruk, suudzon, ghibah dan ejekan. Larangan suudzon dan tajassus. Saya pernah dulu cerita ya. Jadi ada sebagian dulu anak saya pernah masuk pesantren, ada istilah jasus. Saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah itu dalam pesantren. Jadi memata-matai yang lain, dan itu seakan-akan jadi legitimasi turun-temurun jadinya, balas dendam. Nah itu bahaya. Dan itu munculnya di pesantren, aneh. Padahal hadisnya jelas, ayatnya jelas. Ini larangan suudzon dan tajassus, mencari. Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwan. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, jangan saling memutuskan hubungan, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Orang dengki kan
menginginkan nikmat yang dimiliki saudaranya hilang. Kalau ngiri itu cuma pengen seperti itu. Kalau dengki itu dia pengen nikmat yang ada di saudaranya itu hilang. Makanya kemarin ketika kajian sore, ketika kuliah sore itu terkait ain, itu ya ini penyebabnya. Dengki itulah, pandangan dengki itu yang bikin kena ain. Makanya dan kalau belajar dan kedokteran Islam klasik itu tipenya dia tipe panas karena dengki itu sifatnya panas. Kalau yang dingin ain lamah. Kalau dari sisi kesehatan, jadi merusak. Bukan hanya ke manusia, ke binatang dan ke tumbuhan pun sama. Kan merusak pandangan kebencian. Ini yang menyebabkan, jadi kalau orang benci itu terlihat di raut wajahnya. Orang benci itu terlihat sebenarnya di raut wajahnya. Dan tanpa disadari. Dan saya berharap sebenarnya bagian belakang yang lebih berhak untuk mendengarkan. Jangan ada yang berbicara. Ibu-ibu. Karena di lapangan realitanya memang yang sering terjadi itu di situ. Di ibu-ibu. Karena lebih mengedepankan ini yang jauh ibu-ibu, bapak-bapak sih. Di akhir hadis tadi sudah jelas, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara itu seperti apa? Jangan saling mencari kesalahan. Tadi kan suudzon, berarti berburuk sangka. Dulu kita diajarkan sebenarnya carilah 1001 alasan untuk berbaik sangka. Jadi 1001 alasan untuk berbaik sangka. Gimana tuh Mas Jarod? 1001 alasan untuk berbaik sangka. Jangan kebalikannya. Membikin alasan 1001 alasan untuk berburuk sangka. Itu salah. Dan dengki itu menghancurkan kebaikan, sebagaimana riwayat dari Abu Daud, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhlah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan atau menghancurkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis tanpa terasa. Sayang, kita capek-capek beribadah tiap malam tahajud, salat sunat, puasa sunat, hanya karena dengki amal ibadah kita musnah. Itu sangat disayangkan sekali. Jangan sampai seperti itu. Makanya di ayat ke berapa tadi, ayat 11 itu kan secara khusus disebutkan ada terkait ibu-ibu, karena memang fakta di lapangannya seperti itu. Kalau kita mau mengaitkan dengan hadis yang lain tentang akhir zaman, yang banyak pengikut Dajjal sana lagi. Artinya kenapa disebut seperti itu? Harusnya ibu-ibu itu lebih waspada daripada kita. Harusnya. Dan itu ternyata tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Tanggung jawab untuk selalu mengingatkan. Makanya dalam hadis ketika di akhir zaman itu kita disuruh mengikat. Disinilah kita ikat. Kemudian hadis yang berikutnya dari riwayat Tirmidzi, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak berkumpul dalam diri seorang hamba iman dan hasad atau dengki.
maksudnya harusnya orang beriman itu jangan ada hasad, harusnya. Tapi faktanya cuma ini kan bagian kesempurnaan iman. Makanya kita harus selalu sering berdoa. Doa yang dipanjatkan di waktu munajat di pagi yang disusun Kang Diki itu sebenarnya mengarah ke sini. Saya memperhatikan isinya, itu terkait kita sebenarnya. Kita di Bukit Lebak, kita yang uzlah inilah yang paling berhak mendapatkan doa itu. Coba perhatikan isi-isi doa itu semuanya untuk kita, baik terkait penyakit hati maupun yang lain. Imam Ghazali mengatakan dengki adalah penyakit hati yang berbahaya karena membuat seseorang tidak rela atas ketetapan Allah pada orang lain. Jadi dengki itu sebenarnya membuat seseorang tidak rela atas ketetapan Allah terhadap orang lain. Jadi kasar-kasarnya protes dengan ketetapan Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali, dengki lebih berbahaya dari sifat bakhil karena orang bakhil hanya menahan kebaikan dari dirinya, sedangkan orang hasad ingin menghilangkan nikmat dari orang lain. Mau diperpendek makannya susah juga ya. Kita lanjut saja sampai ghibah. Kita jadi sampai sampai agak 12 ya. 5 menit nambah. Ulama kontemporer Dr. Umar Al-Askar, dengki menimbulkan stres. Nah, ini masalah bagi diri yang dengki. Dengki menimbulkan stres, gelisah. Jadi susah tidur jadinya. Mana ya supaya saudara di mana tetangga saya ini supaya seperti saya juga, nggak punya mobil, nggak pernah. Jadi membunuh kebahagiaan diri sendiri. Nah, ini jadi sakit sebelum sakit ya, penyakit jiwa yang menggerogoti kesehatan mental dan merusak pahala. Double sayang kalau diteruskan. Kita lanjut yang kedua, ghibah, menggunjing. Hadis dari Nabi SAW artinya saja ya, karena kita mempercepat waktunya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, sahabat tadi, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Jadi ghibah itu menyebut tentang keburukan biasanya. Dan itu paling sering terjadi di ibu-ibu. Tahu nggak? Si Anu itu gini. Ya, dan kalimat penekanannya itu yang penting. Ya betul. Pakai penekanan kata-katanya itu. Ya, jangan bilang. Ambil bibirnya monyong. Ya, jangan bilang. Ambil bibirnya monyong. Ya. Jadi pakai ekspresinya kuat ya, Ustaz. Matanya melotot. Kata ibu-ibu ternyata bapak memperhatikan kita. Karena ibu-ibu itu pakai perasaan, makanya kan kalimatnya kadang gini jawabannya, itu ghibah. Oh, kan benar katanya. Ya benar ghibah, kalau salah ya fitnah. Itulah hadisnya. Sahabat bertanya tadi, bagaimana jika itu benar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika benar ada padanya itu ghibah, jika tidak ada itu fitnah. Ya itulah. Kita terlalu sering membuat alasan. Padahal tinggal ya ghibah ya dah berhenti, selesai masalah. Tapi ya tadi kembali kepada perkataan Jibril ketika melihat neraka dan surga. Itu yang kedua. Target kita ke-12. Apa tadi? Jibril melihat surga, kata Jibril apa? Saya tidak yakin masuk surga karena
surga dikelilingi dengan ketidaknyamanan, sedangkan neraka dikelilingi segala kenikmatan, nikmat oleh nafsu. Ya ini salah satunya, rupanya nikmat menggunjing saudaranya itu. Saya masih ingat ketika saya depresi, kita tahun 2021 itu saya depresi. Setelah depresi saya merenung selama 1 tahun. Itu ketika saya keluar, ya beneran saya merenung selama 1 tahun di kamar. Setelah keluar teman-teman saya macam-macam kalimatnya. Tahu gak gini-gini? Mohon maaf pada saya. Dosa saya sudah terlalu banyak, jangan ditambah lagi. Karena saya waktu itu sudah merasa pengen mati. Antum pernah nggak merasa pengen mati? Pernah merasa mau mati, pernah nggak? Belum pernah. Saya pernah. Karena memang waktu itu sakitnya dan saya merasa seluruh tubuh itu ketika disentuh perih. Saya merasakan itu perih seperti di kambing dikuliti, mungkin seperti itu rasanya dikuliti. Perih seluruh tubuh saya, dipegang di mana saya perih. Saya langsung teringat mungkin seperti itu ya rasanya kematian itu, perih seluruh tubuh. Waktu itu saya cuma berdoa gini, ya Allah kalau masih ada kebaikan dari saya hidupkan, kalau nggak ada lagi cabut. Tapi tidak seperti hatinya Jarot. Bukan saya Jarot, saya itu dari Ustaz. Antum silakan dengan Ustaz. Lebih perih. Tidak bisa tergambarkan ya Ustaz ya. Kalau bisa digambarkan. Terakhir 2 menit, semenit. Terakhir Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yakdzibuhu, wa la yahqiruh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinanya. Kalimat terakhir itu, kadang kita tidak merasa kata-kata kita itu bikin orang sakit hati, ya Jarang? Digodok kita mati ya. Jadi kadang kita itu tidak merasa. Itulah makanya saya perhatikan doa yang disusun Kang Diki itu sampai ke sini. Jangan sampai kalimat yang keluar dari kita itu menyebabkan saudara kita tersakiti dan kita tidak merasa itu membahayakan. Pas jam 7. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di waktu yang pendek ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah kemudahan untuk menjauhi keburukan ini, keburukan hati, dan kita selalu dalam bimbingan Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.